Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Sagittarius ya di Juli 2025. Oke, buat para Sagittarius coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagi. 25. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama, ini tentang situasi kamu dulu di Juli. Aku lihat situasi kamu di Juli, terkadang ada aja sih orang-orang yang kayak sengaja akan bikin kamu jadi pesimis ya, entah itu dengan kritikan-kritikan negatifnya ya, kritikan-kritikan yang terlalu menyakiti, bahkan di sini kritiknya nggak membangun sama sekali, justru menjatuhkan kamu. Hati-hati sama orang-orang yang manipulatif di Juli ini, karena mereka itu semua tujuannya di sini nggak bagus. Ada yang manipulatif, ada yang sengaja bikin pesimis kamu agar di sini kamu nggak bisa maju kehidupannya Sagi. Hati-hati kamu ya. Situasi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik di Juli ini. Sadari itu. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor yang turut mempengaruhi situasi kamu di Juli nanti? Aku lihat salah satunya di sini adalah pandangan negatif orang lain terhadap kamu. Kalau aku lihat gini, kayaknya semakin orang lain memandang negatif kamu ya, aku rasa itu yang akan ngebuat kamu jadi pesimis gitu. Sedangkan semakin mereka memandang positif kamu, itu akan ngebuat kamu jadi semakin bangkit kehidupannya. Sedangkan di sini kamu udah tahu, udah dikasih kata kunci bahwa di Juli kamu akan dikelilingi oleh orang-orang toksik yang mau nggak mau, kalau nggak kamu jauhi, orang-orang ini akan terus memberikan pandangan yang negatif tentang dirimu, dan ini bisa menurunkan semangat kamu ya. Ini akan mempengaruhi situasi kamu di Juli, akan bikin kamu jadi nggak happy, bikin kamu jadi kayak nggak bersemangat seperti itu. Jadi itu harus kamu sadari bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik. Jadi kalaupun ada pandangan negatif, itu semua demi ya udah ingin kayak mereka itu ingin ngebuat kamu down dan gak berkembang kehidupannya. Jadi jangan terlalu didengerin ya omongan-omongan mereka, double libet, sorry, jauhin aja. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya kalau aku lihat di sini Sagi ini menyimpan banyak unek-unek gitu ya. Terkadang ada hal-hal yang tidak disadari dari dalam dirinya, bahwa oh ini tuh ternyata luka batin, oh ini tuh ternyata luka hati yang selama ini udah ditumpuk-tumpuk terus ya, sehingga ini kalau aku lihat masih akan terbawa hingga ke bulan Juli ini. Luka batin apapun itu jenisnya masih akan kamu bawa di Juli, karena terkadang masih kecil kesadaran Sagi ini yang mengingat bahwa terkadang dia menganggap nggak apa-apa aku kayak gini, padahal itu luka batin dia, mungkin itu luka masa lalu dia juga, tapi dia selalu menganggap nggak apa-apa, aku kuat gitu ya. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Sagittarius. Harapan Sagi bahwa di Juli ini dia akan kayak menjadi seseorang yang mungkin lebih terbuka ya dalam memberikan informasi apapun tentang dirinya, dan terus kayak menjadi seseorang yang apa adanya ya. Harapannya juga menjadi seseorang yang lebih bisa mendengarkan kata hati, punya prinsip, punya arah dan tujuan hidup yang jelas, lebih intuitif juga di sini ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut menjadi seseorang yang tertekan secara perasaan ya, sehingga mungkin kamu akan lebih banyak menyembunyikan kehidupan kamu malas bergaul, ujung-ujungnya kamu takut menjadi orang yang nggak punya prinsip ataupun jati diri, dan kamu takut menjadi seseorang yang nggak bisa mendengarkan kata hatinya, kayak hanya bergantung pada kata orang lain atau harus manut pada kata orang lain saja gitu. Lalu di kartu yang kelima, next stepnya gimana Kak buat Sagi di Juli? Kalau aku lihat sih next stepnya di sini ada semacam antusiasme baru yang akan Sagi temui ya di bulan Juli ini. Antusiasme baru, awalan baru. Cuma awalan baru dari petualangan baru di sini akan menimbulkan, bisa jadi ada potensi konflik juga yang mengiringi. Cuman apapun itu ya pasti ada plus minusnya.
Jadi apapun yang baru-baru yang hadir di Juli ini, terima aja dulu ya. Nanti baru kalau ada hal yang menyertainya diselesaikan, oke? Karena ini bukan sesuatu yang akan bikin parah, ribet atau gimana, enggak. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan, kondisi finansial Sagi. Terkadang ada hal-hal yang ngebuat kamu jadi nggak yakin sama kondisi keuangan kamu sendiri di Juli ini. Apakah soal tabungan, jumlah gitu ya, target pencapaian, soal keuangan. Ada hal-hal yang bikin kamu jadi takut juga di sini. Takut ngelihat saldo nggak sih, tiba-tiba kosong gitu ya, itu kan sakit banget ya. Oke, terus soal keuangan di sini memang ada hal-hal yang kamu ngerasa nggak yakin soal kondisi keuangan kamu, apakah ini lagi baik-baik saja atau tidak gitu, karena kelihatannya lagi nggak oke di Juli ya. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat di sini. Oke, Sagi. Lalu yang ketujuh, love life, percintaan ya. Kalau untuk percintaan di sini kalau aku lihat ada para Sagi ini yang akan menghadapi orang-orang yang mudi ya, kemudian di bulan Juli ini, itu yang ngebuat emosi kamu mungkin jadi naik gitu ya. Kayak kemudian banget sih, maunya apa sih kamu gitu ya. Ini akan bikin kamu jadi patah hati, sakit hati, dan juga akan ada orang-orang yang terlibat dengan kisah cintanya kamu di sini, love life-nya kamu yang akan cari masalah atau buat onar lah, buat masalah sama kamu di Juli. Lalu yang ke-9, best actionnya gimana Kak buat Sagi di bulan Juli? Aku lihat sih best actionnya di sini adalah untuk selalu bisa mengontrol tentang emosi, perasaanmu ya, terus menghilangkan hal-hal yang menjadi kegelisahanmu, dan kalau bisa jangan merasa tertekan lagi, belajarlah untuk bisa lebih mempedulikan orang lain ya. Lalu yang itu yang ke-8, yang ke-9, outcome-nya gimana Kak? Outcome-nya sih kalau aku lihat mau gimana pun juga badai menghadang ya. Buat kamu di Juli ini Sagi, kamu akan tetap ceria, bahagia. The sun buat kamu di sini. Kamu akan selalu berpikiran positif dan terlihat sangat positif vibe sekali bagi orang-orang terdekat kamu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat di sini apa pesan dari semesta untuk Sagi di Juli 2025 ya. Yang pertama, kamu dipesankan tuh happy life ya. Jadi bahagiakanlah dirimu di sini, biarkan dirimu merasakan kebahagiaan dalam hidup. Jangan yang terus-terusan menuntut dirimu untuk menjadi seseorang yang sempurna atau bisa mendapatkan ini dan itu. Beri waktumu ya untuk bisa bahagia dan jadilah dirimu sendiri dalam kebahagiaan tersebut Sagi, bukan menjadi orang lain. Karena jadi orang lain itu nggak bahagia loh teman-teman ya. Lalu yang kedua, kamu dipesankan katanya berserah diri kepada pencipta ya. Apapun itu di sini, terima pencapaian ya ataupun rintangan di sini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan ya. Kalau pencapaian tentu kita akan sangat senang banget, tapi kalau di sini sifatnya ujian, challenge ya. Jadikan challenge itu sebagai wadah buat kamu selalu bersyukur ya. Untuk selalu bersyukur di sini karena sudah memiliki mungkin banyak hal di dalam kehidupannya kamu ya, sehingga apapun itu challenge-nya akan ngebuat kamu jadi lebih tahan banting lagi. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kamu juga dipesankan coba berbicara dengan dirimu sendiri ya. Jangan lupa komunikasikan apapun itu yang menjadi masalah dengan dirimu melalui kepalamu ya. Jadi apapun itu masalah yang kamu miliki di bulan Juli ini Sagi, cobalah berkomunikasi dengan dirimu sendiri ya, agar kamu bisa menyelesaikan konflik yang ada seperti itu. Karena terkadang yang tahu cara menyelesaikan masalah kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua ya. Di Juli kamu bisa terkoneksi, energi paling kuat ada nggak sih? Ada ya. Dengan The Star Aquarius di sini. Gitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.